Shalom gereja Tuhan, sungguh bersuka cita kami bisa menjumpai jemaat yang terkasih untuk kita sama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, mari serahkan semua pada Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan bagi kita semua. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat saudara, amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Pertolongan-Mu ajaib untuk kami Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu lebih lagi Bapa. Nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Biar semakin hari kami boleh mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan nyanyian, pujian, sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Karena Engkau-lah empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari jemaat sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dari surga turun ke bumi, kemuliaannya nyata atas kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tanya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Hey! Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan mencari orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Kami percaya Tuhan, Kau melawat negeri kami. Amin. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umat Tuhan. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan mencari orang yang benar. Sukacita, haleluya, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Pujian, amin. Aku mau bersuka di hadapan-Mu Bapa. Kota dan penduduknya, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya, kami percaya Kau melawat negeri kami, bangsa kami, keluarga kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kembali kami boleh beribadah, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, dan biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang memberi kami pengertian, dan kami semua boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau, menyembah-Mu dengan cara yang berkenan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan pelajari kebenaran firman Allah tentang gereja sebagai pondok Daud, pemulihan pondok Daud. Mari kita baca Amos pasal 9 ayat 11, saudaraku. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saudaraku, Nabi Amos ini menyampaikan firman Tuhan tahun 750 tahun sebelum Masehi, saudara. Ketika itu orang Israel tidak setia kepada Allah. Dan firman ini bernada penghukuman sebenarnya. Bahwa nanti aku akan menghukum bangsa Israel dan aku akan memulihkan dari sisa keturunan bangsa Israel. Nanti ada pemulihan pondok Daud. Itu dari keturunan Daud akan ada keturunan yang akan memerintah. Dan ini baru digenapi saudaraku 800 tahun kemudian, yaitu di Kisah Rasul 15. Kita baca Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 17. Ini adalah perkataan Rasul Yakobus setelah ada sidang konsili yang pertama. Waktu itu Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen. Kemudian orang-orang Kristen Yahudi mengatakan kalau orang non-Yahudi mau jadi Kristen, mereka harus disunat. Dan Rasul Paulus mengatakan Tuhan sudah menerima bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi umatnya. Yang penting adalah sunat hati. Namun mereka kemudian bertemu dengan para pemimpin di Yerusalem. Dan akhirnya para pemimpin di Yerusalem, Yakobus, Petrus, dan yang lain-lain mengerti bahwa Tuhan Allah telah memilih satu umat, baik Yahudi maupun non-Yahudi disatukan di dalam Kristus. Kita baca Kisah Rasul 15 ayat 15, 16 dan 17. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi Rasul Yakobus, Rasul Petrus dan rasul-rasul lain di Yerusalem memahami ketika mereka sudah berdiskusi dan dalam pimpinan Tuhan lahirlah konsili yang pertama. Mereka memutuskan bahwa Tuhan lewat keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus anak Daud, membentuk satu umat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini bicara soal gereja. Jadi pondok Daud bicara soal gereja, pemulihan gereja. Dan kalau kita pelajari saudaraku tentang pondok Daud, salah satu yang dipulihkan, saya percaya itu adalah bicara soal pemulihan pola ibadah. Nah, kalau kita pelajari bangsa Israel itu pusat peribadatannya adalah di Bait Suci, saudara. Nah, di Perjanjian Lama itu Tuhan Allah ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah perjanjian, di padang gurun Tuhan memerintahkan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun sebuah kemah, tabernakel. Ada 3 bagian, tempat halaman, kemudian tempat suci dan tempat maha suci. Di halaman ada mesbah korban bakaran, ada mesbah basuhan, lalu di tempat suci ada meja unjukan roti, lalu ada kaki dian, lalu ada mesbah ukupan. Kemudian di tempat maha suci ada tabut perjanjian. Untuk tempat maha suci itu ada pemisah dari tempat suci ke tempat maha suci, yaitu tirai. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke tempat maha suci. Yang boleh masuk hanya imam besar, itu pun hanya 1 tahun sekali. Nah, saudaraku, kehadiran Tuhan di kemah suci Musa itu ada di tempat maha suci, di tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian itu Tuhan Allah Israel
bertahta, saudara. Nah, ketika Musa meninggal diganti oleh Yosua, kemudian Yosua meninggal lalu diganti oleh hakim-hakim. Bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan Allah Israel. Mereka menyembah dewa-dewi bangsa Kanaan. Dan Tuhan Allah akhirnya membiarkan bangsa Israel itu diserang oleh musuh. Pada zaman Hakim Eli, saudaraku, terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Dan Israel mengalami kekalahan, karena itu mereka berpikir bagaimana kalau kita membawa saja tabut perjanjian supaya Tuhan Allah Israel membela kita. Dan akhirnya mereka mengambil tabut perjanjian dibawa ke medan perang. Mereka pikir dengan ada tabut perjanjian pasti mereka akan dibela oleh Tuhan Allah Israel. Apa yang terjadi? Tuhan Allah Israel membiarkan bangsa Israel kalah. Dan tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Dan ketika tabut perjanjian dibawa oleh orang Filistin, dimasukkan ke kuil dewa mereka, Tuhan Allah menghukum bangsa Filistin. Sehingga bangsa Filistin akhirnya mengembalikan tabut perjanjian itu ke Israel. Namun ketika orang Israel itu menemukan tabut perjanjian dikembalikan, mereka tidak membawanya kembali ke kemah Musa, ke Gibeon, di tempat Maha Kudus itu. Mereka membiarkannya di tempat di sebuah kota namanya Kiryat Yearim. Sampai pada zaman Daud berkuasa, Daud menyadari bahwa mereka kurang mengindahkan tentang tabut perjanjian. Lalu Daud mau membawa tabut perjanjian itu kembali, tapi bukannya dibawa ke Gibeon, tapi Daud membawa tabut perjanjian ke Sion, ke tempat tinggalnya Daud. Dan akhirnya Daud membawa tabut perjanjian itu ke Sion, dan Daud mempersembahkan korban binatang, disembelih, dan akhirnya ditahbiskan. Dan terjadilah suatu pola ibadah baru, saudara. Kalau saudara perhatikan, di kemah Daud itu Daud menetapkan para penyanyi. Ada ribuan penyanyi, ada pemimpin pujian, ada pemain musik, saudara. Ada alat musik ceracap, ya, alat musik petik, gambus, kecapi, dan segala macam alat musik yang ditetapkan oleh Daud supaya para pemusik, para pemuji menyanyi di hadapan tabut perjanjian itu, saudara. Lalu ada lagu-lagu yang dituliskan, lalu minta diajarkan kepada orang lain, lalu ada korban syukur, korban puji-pujian kepada Allah. Mereka bertepuk tangan, ada Mazmur mengatakan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah bagi Allah. Segala bangsa bersorak-sorailah, ada sorak-sorai, ada perintah supaya kita mengangkat tangan ke tempat Maha Kudus memuji-muji Tuhan, lalu ada sukacita, kegembiraan karena Tuhan. Bahkan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dan orang-orang bisa mendekat kepada Allah. Semua imam, orang Lewi, mereka boleh melayani Tuhan, melayani di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Mereka menyanyikan banyak mazmur dan mereka bersukacita karena Tuhan memberkati mereka. Jadi saudara perhatikan, ada suatu pola ibadah, saudara, yang berbeda. Di zaman Daud ada tabernakel Musa di Gibeon, kemudian ada tabut perjanjian kemah Daud di Sion. Di Gibeon, di kemah Musa tidak ada nyanyian, tapi di kemah Daud ada nyanyian. Di kemah Musa tidak ada iringan musik, di kemah Daud ada iringan musik. Di tabernakel Musa tidak ada perekaman lagu-lagu, di kemah Daud ada lagu-lagu yang diciptakan. Di kemah Musa mereka kurang mengucap syukur dengan ucapan bibir memuliakan Tuhan. Di kemah Daud mereka memuji memuliakan Tuhan. Di kemah Daud ada tepuk tangan, ada sorak-sorai, mereka menari di depan Tuhan. Ada praise and worship di kemah Daud. Nah saudaraku, saya percaya ketika Tuhan berkata, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Salah satu yang dipulihkan di tempat ibadah adalah pujian penyembahan. Jadi bicara soal pemulihan pondok Daud, ini bicara yang pertama adalah gereja perlu memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 5 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang dipilih Tuhan, yang disuruh mendekat kepada Allah.
Orang-orang yang melayani Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Bukankah Bapa di surga mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudaraku, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan bila engkau diberi kesempatan oleh Tuhan Allah untuk mendekat kepada Allah, layanilah Tuhan. Kalau engkau diberi kesempatan oleh Tuhan Allah untuk bisa main alat musik, bisa menyanyi di depan Tuhan, menjadi imam yang melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan. Itu adalah satu kesempatan yang engkau miliki supaya engkau bisa melayani Tuhan. Jadilah orang yang menikmati hadirat Tuhan, karena itulah kebahagiaan dalam hidup ini, saudara. Gereja yang memuji menyembah Tuhan, itulah pemulihan pondok Daud, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat 4, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah saudaraku, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu bicara soal Daud ya. Mazmur Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau berdiam diri? Padahal engkau adalah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Apa yang diajar firman Tuhan kepada kita, saudara? Akan ada saatnya di mana kegelapan itu sepertinya datang dalam hidup kita. Namun saat seperti itulah kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan itulah umat yang mengenal Allahnya. Apapun terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap memuji, menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah tetap menyertai kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, pemulihan pondok Daud itu bicara soal gereja, adalah rumah rohani. Suatu imamat kudus, kumpulan para imam untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, gereja kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ada mesbah, ada altar di mana saudara saya dipanggil untuk mempersembahkan persembahan rohani. Sama di pondok Daud. Di pondok Daud itu korban binatang hanya dipersembahkan satu kali. Kemudian setelah itu ada persembahan rohani, puji-pujian, syukur, pujian, penyembahan kepada Allah. Demikian juga di gereja perjanjian baru, saudaraku. Kita satu kali saja Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai korban kepada Allah. Mati satu kali untuk melayakkan kita. Setelah itu kita datang kepada Tuhan Allah mempersembahkan persembahan rohani, saudara. Apa itu persembahan rohani? Tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan hidup kepada Allah. Kemudian bicara soal pujian dan penyembahan. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. Pemulihan pondok Daud bicara soal umat yang memuji menyembah Tuhan, juga umat yang datang kepada Allah mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban syukur, korban pujian kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena itu saudaraku, ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan Allah, persembahkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Persembahan rohani, engkau bisa memuji Tuhan dengan suaramu, dengan nyanyianmu, dengan sorak-sorai di hadapan Allah. Engkau bisa memuji Tuhan dengan tubuhmu. Engkau bisa bangkit berdiri menghormati Tuhan. Engkau bisa tepuk tangan, engkau bisa menari di hadapan Allah. Engkau bisa memuji menyembah Tuhan lewat tanganmu. Tanganmu bisa engkau angkat tangan, engkau tepuk tangan, engkau bisa main alat musik. Itu adalah korban kepada Allah, saudaraku. Dan ingat, persembahan rohani yang berkenan, itulah yang kita harus persembahkan. Bicara soal perkenanan Tuhan, itu bukan hanya bicara soal mulut saja yang memuliakan Allah, tapi hati kita juga harus memuliakan Allah. Tuhan Allah berfirman, janganlah engkau hanya memuliakan aku lewat bibirmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Kita harus cek hati kita, saudara, supaya kita ketika kita datang beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh hati kita pun dekat dengan Tuhan Allah, menyembah Allah. Di Mazmur 15 dikatakan, saudaraku, oleh Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil
dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi bicara soal pujian penyembahan berkenan kepada Allah, itu bicara soal bagaimana kita hidup adil dan benar kepada sesama kita. Kita harus sungguh punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Pemulihan Pondok Daud yang pertama adalah gereja harus memuji menyembah Tuhan. Kedua, gereja adalah rumah rohani di mana para imam, semua orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus datang mempersembahkan persembahan rohani di atas mezbah Tuhan. Korban syukur kepada Allah, korban pujian kepada Allah. Yang ketiga, saudaraku, bicara soal pemulihan Pondok Daud adalah bicara soal gereja yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kita baca 2 Tawarikh 5 ayat 13-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Wow, luar biasa saudara. Ketika Tuhan berkenan atas pujian penyembahan umatnya, Tuhan Allah memanifestasikan kehadirannya. Ada kemuliaan Tuhan, ada awan kemuliaan turun di rumah Tuhan, saudara. Itulah yang saya rindukan terjadi juga di gereja kita, saudara. Bagaimana Tuhan berkenan atas kita dan kemuliaannya turun atas kita. Dalam 1 Korintus 14 ayat 25, Paulus mengatakan biarlah Tuhan bekerja lewat karunia roh. Supaya apa, saudara? Supaya kalau ada orang yang belum percaya, dia boleh sujud di hadapan Tuhan dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Biar setiap kita ketika kita berkumpul, saudaraku, sebagaimana Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Dan biarlah kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Biar orang-orang yang datang juga mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Mari saudaraku, jadilah gereja yang memuji menyembah Tuhan. Jadi gereja yang mengalami pemulihan, di mana kita semua datang mempersembahkan korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan turun, saudaraku. Dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Biarlah setiap kali kita berkumpul, kita sungguh mengalami kemuliaan Tuhan, di mana Kristus ada di antara kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saudaraku, mari kita menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan. Menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi gereja yang mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kembali kami diingatkan bahwa ketika Engkau memulihkan Pondok Daud, itu bicara juga soal bagaimana kami sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus boleh datang menjadi imam-imam yang memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh persembahkan dengan cara yang berkenan kepadamu ya Allah, supaya kami semua boleh mengalami kemuliaan Tuhan, bahwa Engkau hadir tengah-tengah umat, bahwa Engkau sungguh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami semua. Kami rindu Tuhan, kehadiran Tuhan. Ketika Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Ketika Engkau hadir, Engkau menyembuhkan kami. Ketika Engkau hadir, Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan engkau, persembahkan tubuhmu, hidupmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Jadilah
pemuji, penyembah Tuhan. Pujilah, sembahlah Tuhan setiap waktu dalam hidupmu. Mulai engkau bangun pagi dan sebelum engkau berbaring di malam hari, datang kepada Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia dengan cara yang berkenan kepada Allah, biar engkau boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya Tuhan Allah kami, pulihkanlah Pondok Daud-Mu, gereja-Mu Tuhan, di GBI Jalan Merak, cabang dan rantingnya juga. Supaya setiap kami boleh menjadi imam-imam yang mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepadamu. Supaya setiap kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga turun buat gereja Bethel Indonesia, untuk pengurus di pusat maupun di daerah. Kami berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kami. Berkat-Mu juga Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang mencari Engkau, yang menyembah Engkau. Sebab kami tahu bahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kota ini. Kami juga berdoa untuk para pimpinan di kota ini, dan juga kami berdoa untuk pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati di setiap pelosok Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hikmat supaya boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti Engkau tetapkan di sorga. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, harapan terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.